warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada ungkapan yang paling indah kita persembahkan selain dari memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita mengikuti dakwah media sosial ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah membimbing dan mengarahkan kita untuk kepentingan hidup kita fid dunya wal akhirah. Pada kesempatan yang baik ini kita ungkapkan topik kajian kita tentang keutamaan dan fadilah Al-Fatihah. Al-Quran untuk Allah SWT kepada hambanya luar biasa hikmahnya, luar biasa faedahnya. Setiap ayat, setiap surat punya hikmah dan makna tersendiri kepada kita. Kalau kita mencoba menggalinya, insya Allah akan dapat dipastikan kita selamat dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang baik ini sedikit kita ungkapkan bagaimana hikmah, bagaimana fadilah dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu terkenal dengan namanya Ummul Kitab, induk kitab. Di dalam hadis diungkapkan oleh Rasulullah SAW, Allah SWT menurunkan 4 kitab ke dunia ini: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Maka tiada satu surat yang menyamai selain daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Jadi mengalahkan semua kitab-kitab untuk Allah SWT. Di dalam arti kata karena saking tingginya hikmah yang terkandung di sana, semacam mengungguli surat-surat yang lainnya ataupun kitab-kitab suci lainnya. Lalu kemudian yang paling hebat lagi bahwa Al-Fatihah itu merupakan penentu sah solat kita. Karena Al-Fatihah ini ya Al-Quran satu-satunya khusus Al-Fatihah yang merupakan rukun daripada solat. Tidak membaca Al-Fatihah maka solat kita tidak sah, kecuali nanti dalam berjamaah. Tapi intinya bahwa Al-Fatihah itu merupakan surat yang wajib kita baca. Dan luar biasa lagi, Al-Fatihah ini hampir semua umat Islam hafal. Mulai dari anak-anak sampai tua bangka hafal Al-Quran, khusus surat Al-Fatihah ini. Hafal maksudnya hafal surat Al-Fatihah ini. Itu merupakan suatu mudah yang luas sekali. Nah kemudian apa lagi hikmahnya surat Al-Fatihah ini? Bahwa surat Al-Fatihah ini juga dapat merupakan obat segala penyakit. Kalau kita niatkan nanti untuk obat penyakit kita, para ulama misalnya dibaca 7 kali, insya Allah nanti akan sembuh penyakit kita. Jadi demikian luar biasanya Al-Fatihah ini. Dan Alhamdulillah Al-Fatihah ini juga ditetapkan sebagai rukun di dalam sholat. Nah kemudian berikutnya, dengan kita membaca Al-Fatihah ini juga, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ada 10 dosa kita insya Allah akan dihapuskan Allah SWT. Dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, dosa yang dilakukan terang-terangan, dosa yang dilakukan sembunyi, dosa terkita terdahulu. Semuanya nanti itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita jadikan itu dalam arti kata makrifat kita minta kepada Allah SWT untuk menghapuskan dosa kita. Misalnya dibaca 71 kali atau berapa kali, insya Allah menghapus dosa-dosa kita. Nah kemudian ternyata juga bahwa Al-Fatihah ini
itu merupakan dialog kita kepada Allah SWT, semacam kita komunikasi dengan Allah SWT. Ketika kita sedang solat, kita membaca Al-Fatihah, itu langsung dialog kita. Di dalam hadis qudsi Allah SWT menggambarkan, ketika hamba-Ku membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah menjelaskan kepada mereka, coba lihat hamba-Ku memuji Aku. Lalu kemudian kita berdoa dengan Allah SWT, dijawab oleh Allah SWT. Jadi Al-Fatihah ini sendiri merupakan dialog kita kepada Allah SWT ketika kita dalam sholat. Kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Kemudian kita nanti misalnya membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka Allah mengatakan, lihat hamba-Ku memuji Aku berikan nanti kepadanya pujian kepadanya. Lalu kemudian kita berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Lalu Allah nanti akan menjawabnya, memberikan apa yang kita minta kepada Allah SWT. Maka di dalam Al-Fatihah ini juga terkandung semua, katakanlah, isi Al-Quran. Maka luar biasa Al-Fatihah ini terkandung semua isi Al-Quran. Ada 5 pokok isi Al-Quran. Pertama di dalam bidang akidah. Nanti kita temukan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, atau nanti Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah bidang akidah ada bidang ibadah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu bidang akhlak diambil dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian setelah itu juga ada di dalam bidang tarikh, bidang sejarah dan sebagainya. Jadi Al-Fatihah itu mengandung, mencakup semua pokok-pokok kandungan Al-Quran. Jadi walaupun ayatnya 7, memang Al-Fatihah ini juga terkenal dengan ayat 7 yang berulang-ulang lagi. Artinya diulang-ulang, dibaca diulang-ulang. Bahkan kita juga tidak kurang dari 17 kali sehari semalam membaca Al-Fatihah, itu tidak kurang. Apalagi setiap solat, ya, merupakan rukun solat, baik itu yang namanya solat fardu atau solat sunat, harus dibaca Al-Fatihah itu. Maka oleh karena itulah kiranya menjadi perhatian kita bersama supaya kita benar-benar mengamalkan Al-Fatihah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian kita hayati dengan kita selalu berdoa kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Lalu dengan kita juga berdoa kiranya juga diawal dengan Al-Fatihah. Termasuk juga misalnya ketika kita menyampaikan semacam, ya, doa kita kepada orang tua kita, diawali dengan Al-Fatihah dulu. Ila hadinnya Al-Fatihah, lalu nanti dibaca doa-doanya. Jadi Al-Fatihah ini luar biasa hikmahnya untuk kehidupan kita fit dunya wal akhirah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari selalu kita wiridkanlah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang membacanya sampai misalnya 7 kali, ada sampai 21 kali. Terserah dengan kita. Ini para ulama mengkaji demikian, karena dengan dibaca beberapa kali itu ada hikmah-hikmah tertentu sesuai dengan maksud dan kehendak kita, atau sesuai dengan doa-doa kita yang kita persembahkan kepada Allah SWT. Insya Allah doa kita akan dijawab Allah SWT. Maka di akhir Al-Fatihah ini, setelah kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langsung meminta tolong supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Terima kasih, mohon maaf di atas kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.